والسلام على أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bi ulum fid dharain amin. Halaman 97 253 masalah berak dalam air dan kencing dalam bekas. Kata Nawawi telah berkata ashab kita dan lain daripada mereka itu daripada ulama, dan berak di dalam air seperti kencing di dalamnya juga hukumnya lihat masalah 250 251. Nah, semalam hukumnya apa? Makruh kalau makruh di dalam mazhab Syafi'i kita. Bilanya sedikit haram malah di banyak bila banyak. Dan lebih keji pula dan begitu juga apabila kencing di dalam bekas dan dironggohkan ke dalam air. Artinya dibuat ke situ ulang. Dan begitu juga apabila kencing berdekatan sungai sekira-kira berlari kencing itu ke dalamnya, maka sekaliannya dikeji lagi, dicela dan ditegahkan daripada sebagaimana tafsir yang disebutkan dia di dalam masalah 250, 251 dan 252 itu, dan tidak menyalahi pada ini seorang daripada ulama. Artinya kata baik juga bakami di tempat air yang tergenang baik sedikit maupun banyak. Sepakat sebertaan ulama jangan digawi bakami di dalam tempat air yang tergenang presiden. Lanjut masalah 253, berak kencing berhampiran dengan air. Kata Nawawi telah berkata ulama dan makruh berak dan kencing berhampiran dengan air, dan jika tiada sampai kepadanya sekalipun, karena umum tegah Nabi SAW daripada kejamban di jalan-jalan ke air, dan karena barang yang padanya daripada menyakiti orang-orang yang lalu ke air itu, dan karena takutkan sampai berak atau kencing itu ke air. Jadi behira atau bakami dihiganya orang nang berjalan menuju ke banyu tadi kada boleh, dilarang oleh Nabi. Sesampaikan ke sungainya ya kalau. Kemudian 255 masalah membasuh berak kencing di dalam air. Betajun lah dalam basuh. Kata Nawawi di dalam membasuh berak dan kencing di dalam air itu, maka jika air itu sedikit sekira-kira menajiskan dia dengan sebab jatuh najis ke dalamnya, maka ialah haram bila banyu sedikit, karena malumuri dirinya dengan najis. Airnya najis sehitungan duinya tadi, dan menajis ia akan air, banyunya najis inya pun jadi najis, lalu haram karena airnya sedikit. Dan jika air itu banyak sekira-kira tidak menajis ia akan air itu dengan jatuh najis ke dalamnya, maka padanya tafsil, yaitu jika ada air itu hanyut maka tiada mengapa, dan jika tiada hanyut maka tiada haram. Ini airnya banyak, artinya kadang menjadikan banyu tadi najis disebabkan adanya najis tadi. Maka ada dua rincian. Yang rincian pertama, bila banyunya mengalir maka boleh aja, bila banyunya kada mengalir maka kada apa-apa, karena airnya kada haram karena airnya banyak dan kadang menajiskan dia tadi. Cuman kadang baik naham tadi ya, kalau kembali kepada masalah yang di 253 tadi, bahwasanya jelek jasidin bila bakame atau behira di dalam air yang tergenang tadi. Kalau kada haram dan tiada zahir makruhnya, karena bahwasanya tiada ia pada makna kencing dan tiada ia menghampirnya. Dan jika menjauh seorang daripada demikian itu adalah ia yang lebih ahsan. Artinya kan di situ tuh bakame behira, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam. Masalah air hanyut yang jatuh najis ke dalamnya, sungai itu hanyut bunyinya lah. Apa hukumnya? Keguguran yang najis bermula air hanyut itu apabila jatuh ke dalamnya bangkai yang tiada dimaafkan, atau jatuh darah atau lain daripada yang demikian itu, maka ada padanya berteluk yang berhenti air, tiada hanyut padanya, maka itulah teluk daripadanya tertentu airnya tenang yang najis jika adalah tempat itu padanya bangkai daripada air yang kurang daripada 5 goriba, najislah ia. Nah, jadi disiden air yang hanyut keguguran najis, kalau bangkai nang gugur. Banyu nang hanyut tadi itu kada apa-apa aja disiden. Cuma bila sampainya ke teluk, artinya perhentian banyu tadi, bila banyunya sedikit maka banyu teluk tadi itu menjadi najis bila kurang disediakan daripada 5 goriba, ini 20 tadi. Dan jika adalah ia lebih dari 5 goriba, tiadalah ia menajiskan, melainkan bahwa berubah rasanya atau rupanya atau baunya. Nah, ketentuan semalam adalah
dan jika ada ia hanyut terus tiada berhenti daripadanya suatu, maka hanyut bangkai bersamaan hendaklah ambil sembahyang dari sebelah halu bangkai, karena bahwasanya tali air atau jalan hanyut yang lepas itu tiada mencampur airnya oleh najis. Jadi bila ada hanyut lalu misalkan bangkai tadi dikikihai bangkainya tadi itulah ambil banyak nang lain maksudnya kita. Dan jika adalah air yang hanyut itu sedikit dan di dalamnya ada bangkai, maka mengambil wudhu seorang daripada keliling bangkai itu niscaya tiada boleh akan dia apabila adalah barang yang ada keliling kurang daripada 5 riba seperti air tenang jua. Jadi sedikit kada kalau kita ambil banyu itu untuk bersuci. Nah, sebab kejatuhan bangkai pada air yang sedikit. Jadi model bahasanya model nata bulak-bulik juga bang lah. Ini pada intinya itu di bang air sedikit kemasukan najis atau kemasukan najis, maka airnya tadi menjadi najis. Bila airnya banyak kemasukan bangkai najis, maka tiada najis kecuali berubah warna, rasa dan baunya, hanya menjadi najis. Habis setelah bab ma ja'a bil ma'il bahri annahu tuhur. Bab yang telah datang pada air laut bahwasanya ia suci lagi mensucikan. Ini hukum banyu laut. Semalam kalau ada berapa? Ada 7 lah, suci lagi mensucikan, termasuk air laut. Ketahuilah ya saudaraku, telah datang oleh Tirmizi akan hadis yang menunjukkan air laut itu suci, dan beberapa ilmu dapat dipetik daripada hadis ini. Dengarlah demikian bunyinya. Nah, hadisnya membahas masalah banyu, cuman ada di sini masalah yang lain. Nah, kalau kita petik an Abi Hurairah yaqul, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u minal bahri. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia telah bertanya seorang laki-laki akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya, ya Rasulullah, bahwasanya kami ini menunggang laut, yakni kami naik sampan, naik kapal atau perahu berlayar di dalam laut. Nah, dan kami tanggung, yakni bawa, serta kami akan sedikit daripada air. Maka jika mengambil wudhu kami dengannya, yakni jika kami buatkan dia mengambil air sembahyang, habislah ia dan niscaya dahaga kami. Adakah maka kami mengambil air sembahyang daripada air laut? Nah, naik kapal membawa banyu, cuma banyunya sedikit, cukup minum aja, bolehlah kami berwudu lawan banyu laut aja, jangan orang laki-laki tadi. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatah. Hasan sahih, masyhur kalau ini hadisnya. Maka sabda Rasulullah SAW ialah, yakni laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Nah, tambahannya nilai nang bangkainya, halal bangkainya nih kayak apa kisahnya? Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir dan Farasi, dan bermula hadis ini hasan lagi sahih. 258 masalah air laut dan hukumnya. Kata Abu Isa, dan ialah yakni seperti pada hadis di dalam masalah 257. Itulah perkataan kebanyakan fuqaha daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Setengah daripada mereka itu ialah Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas. Tiada memikir mereka itu akan salah dengan mengambil wudhu air laut. Dan sungguhnya telah memakruhkan oleh setengah daripada ashab Nabi SAW mengambil air sembahyang dengan air laut itu. Setengah daripada mereka itu ialah Umar dan Abdullah ibnu Amr. Dan kata Abdullah bin Amrun ialah apa, yakni lapasan di atas
Api. Api itulah api, yakni lapisannya di atas api. Oleh maksud sidin itulah. Kita lewati dulu itulah. Walhasil ujar sidin, sebataan sahabat Nabi itu sepakat bahwa air laut itu suci. Tadi dia memikir akan hukum yang lain, kecuali Jasidin tadi Umar dan Abdullah bin Amron tadi nang mengatakan bahwasanya makruh mengambil air laut tadi itu untuk berwudu. Kemudian 259 masalah berlayar di laut laki-laki dan perempuan. Kata Ibnu Arabi adalah pada hadis di dalam masalah 257 itu, yaitu tentang katanya inna narkabul bahra, maka yang demikian itu dalil atas harus berlayar di laut. Nah, hadis nang inna narkabul bahra tadi itu menjadi dalil bahwa boleh aja berlayar di laut. Jadilah menurang tahulah hadisnya lah belayarnya hukumnya dibolehkan aja oleh Nabi. Belayarnya tuh berpahala tuh tahunya Nabi rupanya kan melarang kita berlayar di laut. Kata Nawawi di dalam Syarah Muslim pada bab Fadal al-Ghazawi fil bahri, harus berlayar di laut bagi laki-laki dan perempuan. Boleh aja lakian kah binian kah, boleh aja. Begitulah, maka bila kita kada tahu itu hukumnya telah bolehlah berlayar, lalu kita berlayar telahan, kita kada tahu hukumnya, maka kada boleh berlayar, kita kada boleh berlayar naik kapal bila kada tahu hukumnya sebelum kita berlayar dulu. Pas haram lah berlayarnya tadi dah. Cuman mau sudah tahu hukumnya boleh aja, lalu kita boleh berlayar. Di situ guru kita menyuruh bila hendak menggawi sesuatu harus dengan ilmu. Bila ada ilmunya jangan digawi. Begitulah mengatakan dia oleh jumhur, dan telah memakruh oleh Imam Malik berlayar di laut bagi perempuan. Nah, Imam Malik memakruhkan di binian berlayar karena bahwasanya tiada memakan mereka itu pada zalifnya bertutup tubuh di dalamnya, dan tiada sejahtera daripada terbuka aurat mereka itu pada sekalian orang yang bekerja di dalam istimawi, di dalam tongkang atau kenaikan laut yang kecil-kecil. Serta pula tak ada petiada perempuan-perempuan itu mau kejamban di hadapan laki-laki manakala tiada di dalam kenaikan itu berjamban. Ini nang jukong aja kita jukong itu kan kada rumahannya, kada wisinya, kayak apa bibinian hendak membakame, kayak apa bibinian hendak berganti baju ya kala. Nah, di situ lalu muncul hukum makruh daripada Imam Malik. Kamun wah ini kapal apa ada aja kala. Nah, jukong aja nang makruh lah. Mun satu mas tempat boleh aja, cuman nang lawas perjalanannya masa tengah seharianan, masa yang 4 cungkong di situ kami ya kalau lucu jadinya. Menang kapal feri itu kan ada kamarnya, ada kan, lalu kadang menjadi makruh dia. Dan dijadikan alasan makruh oleh Imam Malik tadi itu bagi perempuan karena ngalihnya perempuan tadi itu hendak berganti baju, hendak nangkajamban atau dan lain sebagainya, karena kan bibinan ini kan taribet nih pada lalakian. Kata Qadhi Iyad rahimahullahu taala, dan diriwayatkan daripada
Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhuma akan tegah berlayar di laut. Ujar si jin memadahkan, dan kata orang hanya saja tegah dua Umar itu bagi berniaga dan menuntut dunia, bukannya karena taat. Jadi bila inya berniaga atau mencari dunia aja, maka kada boleh bibinian itu berlayar di laut. Cuma kalau perjalanan taat aja, silaturahmi kah atau apa boleh aja. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada, berarti harus tahu niat juga lah bibinian ini, harus tahu bibinian bila hendak berlayar. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tegah berlayar di laut melainkan bagi orang haji atau mengerjakan umrah atau perang. Dan telah mendhaifkan ini hadis oleh Abu Daud dan katanya rawi-rawinya majhul. Ada nama kada membolehkan, cuman hadisnya dhaif. Jadi walhasil masyhurnya boleh dua latihan dan binian itu berlayar. Bibinian tapi khusus ada pandangan Imam Malik, bila sampannya itu kada bakamar, kada bejemben, maka hukumnya makruh. Sebagian berpendapat pulang bahwasanya bibinian bila berlayar hendak mencari berdagang atau mencari dunia aja, maka kada dibolehkan. Dan ada yang mengatakan berlayar kada boleh kecuali haji umrah aja, maka hadisnya itu dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.